Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Estari Fasya Thalia dengan NIM 110420406 dari kelas TEM 403. Di sini saya akan menjelaskan UAS Calo 5 tentang persamaan diferensial biasa. Diberikan sebuah rangkaian RL sebagai berikut. Nah, untuk soal yang pertama itu, temukan nilai arus setiap saat yang mengalir dalam rangkaian tersebut secara analitik untuk kasus ET konstan. Nah, nilai arus yang didapatkannya, persamaan arus yang didapatkannya itu I sama dengan ET per R dengan I sama dengan min eksponensial min RT per L. Gimana sih cara kita mendapatkan persamaan tersebut? Yang pertama itu, berdasarkan hukum Kirchhoff, maka hubungan tegangan dalam rangkaian itu dapat kita nyatakan dalam persamaan ET min IR min L DI dt sama dengan 0, atau bisa kita pindahin ET-nya menjadi ET sama dengan IR min L DI dt. Nah, kita misalkan Y sama dengan E per L sama dengan I, dengan DX sama dengan min DI. Maka itu bisa kita tulis menjadi DY per Y sama dengan min RL dt. Dengan kita integralkan persamaan tadi, didapatkan ln Y per Y0 sama dengan min RL dt. Nah, dengan T sama dengan 0 dan Y sama dengan Y0, maka persamaan itu dapat kita tulisin menjadi Y sama dengan Y0 eksponensial RT per L, di mana T sama dengan 0, I sama dengan 0. Berdasarkan definisi Y dapat dituliskan Y0 sama dengan E per R, sehingga berlaku ET per R min I sama dengan ET per R eksponensial min RT per L. Nah, dari sini itu kita dapatkan nilai atau persamaan arusnya menjadi I sama dengan ET per R 1 min eksponensial min RT per L. Nah, untuk yang B, berdasarkan nilai R, L, dan berikan nilai R, L, dan E. Nah, di sini saya berikan nilai resistornya itu sebesar 2,7 ohm, induktornya bernilai 7, tegangannya 27 volt, dengan H ini adalah yang digunakan untuk di pengerjaan di nomor D. Yang C, berdasarkan penentuan nilai pada data B, hitung nilai arus pada T0 menggunakan solusi persamaan A. Dan tadi kan kita udah dapatkan persamaan I sama dengan ET per R dikali I min eksponensial min RT per L. Nah, di sini kita masukkan atau inputkan data yang sudah kita tentuin dengan E-nya 27, R-nya 2,7, dan L-nya itu sama dengan 7, T-nya itu kan sama dengan 0. Maka tuh didapatin tuh 10 dikali 1 dikurang 1, atau I-nya itu sama bernilai 0. Selanjutnya untuk yang D, tentukan nilai arus pada 1 T 10 detik dengan H 0,5 detik dengan metode Euler, Hahn, dan range. Nah, yang pertama itu kita menggunakan metode Euler. Nah, di sini kan kita diberikan T-nya 10 detik nih. Jadi waktunya itu dari 0 sampai 10 detik dengan H-nya 0,5. Jadi pada metode Euler sendiri ini kita dapatkan arus ke 0, data ke 0 itu 1,92857 dan data ke T10-nya itu 10,80370. Dengan arus analitik itu dengan rumus yang sudah kita dapatkan dari persamaan yang A dengan fx y-nya itu ke penurunan atau turunan dari arus analitik. Nah, dari arus analitik ini tuh dari metode Euler sendiri itu kita dapatkan error yang lumayan besar nih, mendekatin 1. Mendekatin 1 yaitu terbesar di detik ke-10-nya itu 0,97423. Untuk selanjutnya tuh metode Hahn, untuk metode Hahn-nya itu masih sama dengan menggunakan rumus ini, dan rumus analitiknya itu seperti ini, fx y turun dari rumus analitik, maka didapatin arus pada metode Hahn itu tuh di 1,75944, atau di pada detik ke-10-nya itu di 9,81904. Nah, sedangkan arus analitik pada metode Hahn itu didapatin pada ke-10 detiknya itu 9,78872. Dengan error pada metode Hahn ini lebih kecil nih daripada metode Euler, yaitu di bawah 0,1. Nah, maka kalau kita bisa lihat dari metode Euler ke metode Hahn itu mengalami penyempurnaan dengan error yang lebih kecil. Selanjutnya itu metode Range-Kutta, di mana metode Range-Kutta ini terdapat beberapa orde, yaitu ada orde 1, orde 2, dan orde 3. Nah, rumus Range-Kutta sendiri itu seperti ini, dengan rumus K1-nya seperti ini, K2-nya seperti ini, dan K3 atau KN itu seperti ini. Dengan rumus arus analitik yang seperti masih sama dengan yang tadi, dengan turunan dari rumus arus analitik untuk fx y, didapatkan nilai arus pada range kutanya itu 1,754, atau pada data ke detik ke-10 itu 9,82578, dengan arus analitik pada ke detik ke 10-nya itu 9,78872. Nah, pada arus
pada range kuta sendiri itu didapatkan error yang 0, berarti di sini tidak terjadi error. Dari hasil perbandingan dengan metode Euler dan metode Hahn, range kuta ini memiliki efektivitas yang paling baik nih, karena ada perbandingan antara arus range kuta dan arus analitiknya itu errornya itu tidak ada atau paling baik gitu. Nah, dari hasil ketiga metode itu pada T10 dan H0,5 kita dapetin nilai arus yang sama, tapi nilai errornya itu berbeda. Jadi perbandingan antara arus Euler, Hahn dan range kuta pada errornya itu tingkatnya berbeda-beda. Nah, nilai error yang paling besar itu terdapat pada metode Euler dan nilai error yang paling kecil itu pada range kuta. Maka kita bisa simpulin bahwa di range kuta itu tuh metode yang paling efektif untuk digunakan dalam perhitungan nilai arus ini. Selanjutnya itu analisis hasil penyelesaian dari ketiga metode. Nah, dari hasil perhitungan nilai arus dengan menggunakan ketiga metode tersebut, yaitu Euler, Hahn, dan range kuta, nilai arus itu bernilai sama atau hasil perhitungan arus analitiknya itu bernilai sama. Tetapi pada arus Euler, perbandingan pada arus Euler dan error, perbandingan pada arus Hahn dan error, dan perbandingan pada metode range kuta dan error itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Dari nilai error tersebut tuh nilai error yang paling besar sendiri itu terdapat pada metode Euler, sedangkan rata-rata error terkecil itu ada di range kuta. Nah, jadi tuh kita bisa mengetahui dari hasil error sendiri itu dari metode Euler ke range kuta itu mengalami penyempurnaan nih, dari nilai error yang paling gede sampai errornya itu bernilai paling kecil. Jadi bisa kita simpulin lagi untuk penilaian akurat dari penggunaan 3 metode ini adalah pada metode range kuta. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.